malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, sisa 6 malam lagi. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Ada malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Malam yang mana Allah bagikan segala pembagian takdir dan keputusannya, itu di malam nisfu Sya'ban. Malam yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar, doa kita diijabah. Terserah mau minta apa. Kira-kira kita mau minta apa di malam tersebut? Jangan kebanyakan minta dunia, Bu. Jangan kebanyakan minta dunia. Dunia ini cukup kita selamat aja dah, udah selesai, cukup. Jangan terlalu banyak minta dunia. Walau bagaimanapun kita hidup di dunia, suatu saat kita akan meninggalkan dunia tersebut. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan statusnya adalah tamu. Jadi kita semua tamu di dunia. Dan sedangkan harta yang kita miliki adalah pinjaman. Kita minjam. Yang namanya tamu suatu saat akan pergi, yang namanya pinjaman suatu saat akan dikembalikan. Dari karenanya tuh malam nisfu Sya'ban, jangan banyak-banyak minta urusan dunia, minta keselamatan aja dah. Minta keselamatan dunia. Tapi kalau urusan akhirat tuh minta. Karena dunia kita udah dijamin. 4 bulan kita berada di rahim orang tua kita, udah kita sepakati semuanya. Tentang rezeki kita, tentang kehidupan kita, tentang jodoh kita, tentang berbagai macam apa yang kita hadapi, semuanya udah kita sepakati. Tapi urusan akhirah masih belum. Minta kepada Allah dari awal sakaratul maut. Minta kepada Allah ketika ruh keluar dari tubuh kita. Minta kepada Allah ketika kita berada di malam pertama kita di alam kubur. Minta kepada Allah keselamatan ketika menghadapi fatanul gabr, yaitu mungkar dan nakir. Minta kepada Allah ketika yaumul ba'thi wan nusyur. Minta kepada Allah keselamatan ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, dihalau ke padang mahsyar, kemudian dipanggil satu persatu. Belum kemarin memikirkan, Bu, waktu tanggal 14 Februari kemarin ada petugas-petugasnya kan di sana. Petugasnya dari malam sebelumnya, malam hari H udah bertugas sampai 1 hari 2 hari berikutnya. Itu yang dihitung baru 5 kotak. Yang dihitung baru 5 kotak. Bagaimana dengan amal kita besok dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kasihan ada petugasnya yang muntah. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Kenapa? Karena kecapean. Lelahnya luar biasa, padahal matahari jauh dari kita. Bagaimana nantinya besok di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal dari kepala kita, menunggu dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, lil ardi 'ala Allah, untuk di sana mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan selama di dunia. Bu, hidup bukan hanya sekedar kita untuk poya-poya, berbahagia, bersenang-senang, akan tetapi akan ada kehidupan yang abadi setelah kita meninggal dunia nanti. Mudah-mudahan selamatan seberataan insyaallah. Tuh yang kita pikirkan itu. Baru kemarin, baru 1 hari 2 hari yang dihitung, baru suara orang lain. Bagaimana apa yang kita lakukan dari akil balik 15 tahun sampai saat ini 35 tahun kita, 25 tahun kita, 50 tahun kita. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? Itu minta di malam nisfu Sya'ban. Minta ketika melintasi sirat, minta ketika datang ke telaganya Nabi Muhammad, dan minta sebagaimana Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita, semoga besok jangan dipisahkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu yang diminta. Dari karenanya kita dianjurkan baca Yasin oleh ulama kita pada malam tersebut. Minta panjang umur, panjang umurnya dalam taat ibadah, bukan panjang umur semakin ngejar dunia. Bukan panjang umur malah makin, ya Allah, makin jauh dari majlis, malah makin jauh dengan Al-Quran, makin jauh dengan sholawat, makin jauh dengan jejak langkah wanita-wanita mulia. Itu umur tidak berkah. Tahu umur yang berkah apa? Kita makin dekat dengan kewajiban, makin dekat dengan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sayyidil Aqwan, makin dekat dengan perjalanan hidup orang-orang mulia, makin dekat dengan majalis, makin dekat dengan sholawat, makin dekat dengan Al-Quran. Itu umur yang berkah.
minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dihindarkan dari bala musibah. Tuh kemarin, Masya Allah, udah lama tidak dengar musibah yang semacam itu ada di Kalimantan. Sejauh ini Masya Allah, ulun rasakan tidak ada musibah alam getaran atau gempa. Gempa yang dirasakan oleh saudara kita yang di Kalimantan Selatan. Dan itu semua kenapa? Tidak lain musibah yang ada, musibah bala malapetaka yang turun, tidak lain karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan baik yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan. Tahu itu semua karena apa? Karena ulah tangan manusia, kebanyakan maksiat. Jangan dikira maksiat yang kita lakukan di sini maka musibahnya kita rasakan di sini. Bisa jadi musibah, bisa jadi maksiat yang kita lakukan di sini maka musibahnya dirasakan oleh saudara kita di belahan bumi lainnya. Maka jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tuh. Kemudian lagi niatnya nantinya adalah dipimpinkan nantinya jangan sampai di sana kita jangan sampai mempunyai ketergantungan dengan manusia. Seorang hamba jangan bergantung dengan hamba.